Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima, Prodi PGSD semester 1, mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, dosen pengampu Firdaus MED, ingin membuat video aliran pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Saya Uswatun Hasanah sebagai Ketua Kelompok 4. Saya Ian Sabarudin. Saya Muhammad Natsir. Saya Noer Fatimah. Saya Siti. Saya Nabila. Saya Aisyah Jahra. Saya Mita Purwati. Saya Raihan. Aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya, yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat. Bagaimanapun sederhananya, peradaban suatu masyarakat, di dalamnya pasti berlangsung suatu proses pendidikan. Sehingga dikatakan bahwa pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran penting dalam pendidikan akan membekali tenaga kependidikan dengan wawasan kesejarahan, yakni kemampuan memahami kaitan antara pengalaman-pengalaman masa lampau, tuntutan dan kebutuhan masa kini, serta pemikiran atau antisipasi masa mendatang. Pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan itu disebut aliran-aliran pendidikan. Aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan dengan kontribusi berbagai bagian dunia lainnya, akhirnya berkembang dengan pusat di Eropa dan Amerika Serikat. Aliran-aliran klasik meliputi aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi, merupakan benang-benang merah yang akan datang. Aliran-aliran itu mewakili berbagai variasi pendapat tentang merupakan mulai dari yang paling optimis. Pengajaran merupakan pilar penting bagi pengajaran dan sekaligus mendidik. Aliran-aliran klasik dan pendidikan dan pengaruh terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Sehubung dengan kajian tentang aliran-aliran pendidikan, perbedaan pandangan itu terpangkal pada perbedaan pandangan tentang perkembangan manusia itu. Terdapat perbedaan penekanan di dalam sesuatu teori kepribadian tentang faktor manakah yang paling berpengaruh atau dominan dalam perkembangan kepribadian. Perbedaan pandangan tentang faktor atau dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian yang menekankan kemampuan dalam diri anak.
Aliran naturalisme dipelopori oleh J.J. Rousseau. J.J. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stein. Ia berpendapat bahwa seseorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan yang baik maupun pembawaan yang buruk. Gerakan baru dalam pendidikan. Pengajaran alam sekitar adalah bahwa peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia kenyataan. Pengajaran pusat perhatian. Menurut Ovidiy de Charlotte, pengajaran anak yang dinamai dengan Cilindes dan internet. Sekolah kerja. Menurut Georg Christie, kewajiban sekolah yang terpenting adalah peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pengajaran proyek sebagai suatu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang awalnya berbentuk yayasan, selanjutnya mulai didirikan Taman Indria atau Taman Kanak-kanak. Selanjutnya Taman Muda atau SD, disusun Taman Dewasa merangkap Taman Guru. Sekarang ini telah dikembangkan sehingga meliputi pula Taman Madya, Prasarjana, dan Prasarjana Via. Taman siswa bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur hak dirinya sendiri dengan mengingatkan terbitnya persatuan dalam kehidupan umum. 2. Bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah dalam arti lahir dan batin, dapat mendekatkan diri. Upaya yang dilakukan di lingkungan perguruan untuk mencapai tujuannya. Taman siswa berusaha dengan cara sebagai berikut. Menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat kejuruan, serta memberi pendidikan itu serba isi yang baik dan berguna. Mengikuti, mempelajari perkembangan dunia di luar taman siswa yang ada hubungannya dengan bidang-bidang kegiatan taman siswa. Menumbuhkan lingkungan hidup keluarga taman siswa sehingga dapat tampak benar wujud masyarakat taman siswa yang dicita-citakan. Meluaskan kehidupan taman siswa di luar lingkungan masyarakat perguruan sehingga dapat terbentuk wadah yang nyata bagi jiwa. Hasil yang dicapai oleh taman siswa ada berbagai hal seperti gagasan atau pemikiran tentang pendidikan nasional. Lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai dengan Sarjana Wijata dan sejumlah besar alumni perguruan atau banyak yang menjadi tokoh nasional, antara lain Ki Hajar Dewantara, Ki Mangunsoekaro, dan Ki Suratman. Ketiga pencapaian itu merupakan pencapaian sebagai suatu yayasan pendidikan yang juga mungkin dicapai oleh yayasan pendidikan lainnya.